Dan kuliner Nusantara hadir dengan sederet liputan makanan khas dari seluruh pelosok tanah air. Jiwa manis Indonesia ya. La 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 la. Gimana rasanya, Pak? Dari sawah turun ke kali. Ini dia nih yang nambah khasanah kebudayaan Indonesia, barongsai dari Tiongkok. Biar dia goyang-goyang, kita kasih angpau. Bang, joget dulu. Ini dia si jali-jali. Namanya Petak 9, salah satu kampung pecinan tertua di Jakarta. Beragam ornamen, hunian, barang dagangan hingga barang jajanan semuanya serba Cina. Ada manisan, ada kue asli Tiongkok, bakmi sampai aneka rupa jenis olahan daging. Lagunya enak. Tapi kayaknya kalau dari semua makanan yang ada di Petak 9 ini, ada satu makanan yang patut dicobain, asli Betawi pula, dan 2 Presiden Republik Indonesia pernah makan di tempat yang satu ini. Itu dia gado-gado direksi. Gado-gadonya Bu dari Jakarta banyak disuka. Terselip di antara aneka kuliner Cina, tampil kuliner yang tersohor cita rasanya sejak tahun 1967. Yap, ini dia gado-gado direksi. Para pembeli yang datang pantang pulang sebelum kenyang menyantap gado-gado idaman. Jadi katanya dulu Megawati sama Gus Dur suka makan di sini ya? Enggak bungkus. Oh, dibungkus. Beli datang orangnya datang kemari. Beli sejudannya yang disuruh. Belinya sekali apa berkali-kali? Oh sering. Gado-gado adalah kuliner asli Betawi yang berisi aneka sayuran dengan saus kacang sebagai bumbunya. Namun saus kacang ala Betawi ini berbeda karena mendapatkan gula Jawa sebagai identitas asli Indonesia. Mudahnya mendapatkan kacang tanah membuat segala panganan Indonesia yang berbau saus kacang menjadi primadona. Sebut saja makanan sejenis gado-gado seperti pecel, karedok, ataupun ketoprak. Sayur yang digunakan adalah perpaduan antara labu siam, tauge, kol, kacang panjang ditambah kentang dan tahu coklat. Kemudian bumbu yang sudah diulek langsung disiram dalam adonan sayur mayur. Pembeli juga boleh menambahkan lontong atau nasi. Pinjem dong kok, biar saya ngulekin. Asik. Kali aja. Di sini tuh cukup menarik karena apa? Selain memang katanya gado-gadonya enak, tapi permintaan pembelinya tuh juga suka unik. Ini kayak bapak yang satu ini, jadi bapak satu ini requestnya adalah nasinya diulek. Apa? Oh, biar bumbunya ngeresap, biar bumbunya kerasa. Oke, baiklah. Beli bensin banyak 4 liter, mobil di starter. Aroma gurih kacang yang tercium membuat hati tak sabar untuk segera mencicipi gado-gado direksi. Buat saya ini perpaduan antara kacang sama gula merahnya itu pas. Kalau misalnya dipadu-padanin, ini satu kata aja, mantep. Jadi intinya kuliner Nusantara semuanya bikin lapar. Di kawasan Cikini, Jakarta juga terdapat gado-gado Bonbin yang berdiri sejak tahun 1960. Bedanya, saus kacang pada gado-gado Bonbin dihaluskan dengan cara di blender. Wah, ini udah dapat satu piring yang namanya gado-gado siram. Rasanya kita langsung ke meja aja. Mami. Dari mana datangnya cinta, darilah mata turun ke hati. Dari mana datang
siapa punya sih? Hidung saya yang punya. Itu mata siapa? Jika kita ingin mendapati suasana dan sensasi rasa asli Betawi, warung gado-gado Mpok Ida di Sawangan Depok adalah tempatnya. Selain menggunakan nangka pada olahannya, celoteh Mpok Ida yang asli Betawi juga yang membuat para pembeli semakin seru menikmati gado-gado hasil olahannya. Sayur yang digunakan adalah timun, kol, wortel, penangka, sayur bayam, kangkung, serta kacang panjang. Kecuali timun, kesemua bahan direbus. Sebagai tambahan ada juga tahu tempe. Untuk bumbu cukup cabai, garam, gula merah, kacang tanah ditambah jeruk limau. Jadi kalau kata Poida, ini yang bikin enak gado-gado itu dari banyak sedikitnya kacang. Bisa dilihat dong, ini kacangnya lumayan banyak. Kacangnya sih katanya cuma disangrai. Disangrai pakai minyak dikit aja udah enak. Kacang sengaja diulek tak terlalu halus agar serat kacang masih bisa dinikmati. Kemudian adonan sayuran dimasukkan ke dalam cobek. Aduk kembali dan siap disajikan. Jadi biar makin kerasa Betawinya, yang saya pengen cobain pertama kali adalah nangka rebusnya. Kita cari dulu. Ini ya, kalau kata orang Betawi bilang, ini rasanya sejuk banget. Jadi bener kata Poida, kalau mau gado-gado yang enak itu kacang tanahnya harus banyak. Jadi kalau dipadu-padanin sama sayur mayur, rasanya enak. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Gado-gado yang diartikan sebagai campur-campur diaduk berantakan namun cita rasanya bikin ketagihan. Betawi pasti bangga karena hasil olah rasanya menjadi ikon kuliner Nusantara. Lele ada kumisnya. Jangan menangis. Bicara Kota Hujan, ada sebuah menu masakan yang asik untuk dijelajahi. Merupakan perpaduan budaya kuliner antara Melayu dan juga Tionghoa. Pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adik menangis saja? Kalau memang jodoh nggak. Di antara Gunung Salak dan Pangrango terbentang kawasan luas menghijau. Bicara Kota Hujan, ada sebuah menu masakan yang asik untuk dijelajahi. Merupakan perpaduan budaya kuliner antara Melayu dan juga Tionghoa. Semua orang pasti sepakat jika laksa adalah kuliner kebanggaan Kota Bogor. Ironisnya, kini hanya tersisa beberapa saja warung laksa yang bertahan melayani pelanggan. Dan bagi warung yang tersisa, pasti ada sesuatu yang istimewa. Bu, sering makan di sini? Sering makan di sini? Apa yang menarik dari laksa, Bu? Rasanya beda dengan yang lain. Pernah makan laksa yang lain? Paling enak laksa apa? Laksa Bogor. Nah, Pak Wahyu nih yang punya. Pak, udah berapa lama jualan di sini, Pak? Lama juga dari tahun 90 sampai 90. Pak, yang ngebedain antara laksa Bogor sama laksa yang lainnya apa, Pak? ya oncom merah ini yang ada di sini. Oncom merah. Pak, boleh nyobain, Pak? Iya, cobain aja. Rasanya aneh ya kalau cuma makan oncomnya doang, Pak. Pak, saya mau juga, Pak, dibikinin ya, Pak ya? Oke, mendingan kita makan. Laksa paling sedap disantap saat kuah masih berasap. Nah, penyajiannya pun unik nih. Sebelumnya, bihun, tauge, dan kemangi disiram dengan kuah laksa. Setelah itu, tuang kembali ke dalam mangkok lain sembari diberi kuah. Lauk seperti telur, tahu, dan taburan serundeng bisa ditambahkan.
Kalau zaman dulu, laksa itu biasanya merupakan hidangan wajib yang ada di setiap acara-acaranya orang Tionghoa. Nah, sekarang juga masih sih sebetulnya ada di pernikahan, di hitanan, pokoknya acara-acara apa, tapi memang nggak sebanyak dulu. Pak, kalau bihunnya ini bukannya mie-nya seharusnya mie yang bulat besar itu ya, Pak? Spaghetti itu ya. Kenapa pakai ini, Pak? Karena di sini nggak ada, ya gantinya bihun. Jadinya. Oh gitu. Ini dari kapan nih, Pak, mulai ganti bihun? Udah zaman bapak juga udah ganti bihun. Oke, kalau gitu saya cobain dulu, Pak ya. Iya, silakan. Oke, makan. Jadi oncom yang tadinya saya makan tadi nggak berasa dan aneh rasanya, dicampur sini jadi enak banget. Buat saya ini wah, lezat. Warung laksa ini sudah 3 generasi melayani Bogor dengan laksanya. Hilir mudik pembeli keluar masuk silih berganti. Pak, pesen 2. Oke. Karena mungkin dari 40 tahun yang lalu ya, waktu saya masih anak-anak di sini umur 5-6 tahun itu saya udah sampai sekarang saya kalau ke Jakarta pulang pasti cari ini. Karena saya cari di mana-mana laksa yang seperti ini rasanya beda, taste-nya beda. Rahasia kelezatan laksa racikan Pak Wahyu adalah pada aroma dan rasa kuah kentalnya. Tampilannya pun bakal menggugah ketika selera makan kita. Nah, asiknya nih Pak Wahyu mengajak saya untuk berbagi cara bagaimana membuatnya. Semua kenikmatan yang saya rasakan tadi berawal dari sini. Pak, bumbunya apa aja? Bumbunya bawang merah, bawang putih, kencur sama ketumbar. Udah gitu aja. Salam, serai sama onje juga iya, ya? salam sama serai. Kunyit ternyata ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Perlu dipotong-potong dulu atau Nggak gimana, usah, Pak? langsung digiling aja. Langsung digiling. Oke, yang mana dulu, Pak, yang digiling? Kelapa dulu yang digiling, baru ini dimasukin, Kak. Saya bantuin, Pak ya? Iya. Masukkan semua bumbu kuah ke dalam mesin penggilingan secara perlahan dan bertahap. Lalu tambahkan air secukupnya hingga hasil gilingan halus merata. Pak, abis ini diapain lagi nih? Tinggal dipanasin. Panasin. kompor, Oke, iya. kita bawa ya, Pak ya? Hanya daun salam serta serai dan honje tidak digiling dan dimasukkan belakangan. Kemudian bumbu direbus sembari diaduk supaya merata. Nah, bumbu kental ini akan dimasak semalaman dengan api kecil supaya tidak basi hingga disajikan nanti. Selain bumbu, Pak Wahyu juga membuat ketupat berikut telur rebusnya. Bumbunya berasa banget dan ini lebih legit karena memang belum bercampur atau belum dicampur dengan air. Nah, selain laksa Bogor, ada lagi nih laksa lainnya yang memiliki ciri khas yang berbeda. Kita ke sana. Pak, hatur nuhun, terima kasih banyak. Sukses selalu, Bapak. Pamit dulu, Bapak. Nama laksa diambil dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti banyak, menunjukkan bahwa makanan ini dibuat dengan berbagai bumbu. Di Indonesia pun laksa banyak jenisnya seperti laksa Betawi, laksa Tangerang, laksa Palembang, laksa Banjar, dan laksa Jepara. Oke, makasih. Aromanya aja udah sedap banget. Bikin giler. Cobain yuk. Mulai kelihatan bedanya kan sama yang laksa Bogor. Kalau mie-nya ini mie beras putih, agak lebih besar. Kita aduk ya. Kalau ini saya pesannya yang versi komplit. Jadi ada telurnya, ada ayamnya. Yang pasti, laksa Tangerang tidak kalah dengan laksa Bogor. Wow, wale! Wah, lezat, enak. Minuman yang satu ini pokoknya minuman sepanjang zaman dari mulai anak kecil, yang muda, yang tua, semuanya minum. Jual yang namanya kunyit asam.
semua tentang kunyit asam. Minuman yang satu ini pokoknya minuman sepanjang zaman, dari mulai anak kecil, yang muda, yang tua, semuanya minum. Perpaduan antara manis sama asam, dari mulai mbok jamu sampai restoran mewah sekalipun ngejual yang namanya kunyit asam. Jamu, obat herbal asli Pulau Jawa. Dalam bahasa Jawa kuno, istilah jamu berasal dari singkatan dua kata bahasa Jawa kuno, yaitu jampi dan usodo. Jampi berarti penyembuhan dengan ramuan obat-obatan dan doa-doa. Sedangkan usodo berarti kesehatan. Dari semua jenis jamu yang ada, kunyit asemlah yang lebih populer karena rasanya yang tidak pahit dan berguna sebagai minuman kesehatan. Racikan kunyit asam bermanfaat untuk melangsingkan tubuh, terutama bagian perut. Wajar jika jamu kunyit asam termasuk dalam kategori jamu yang hanya boleh dinikmati putri raja. Bengawan Solo, riwayatmu ini Namanya Mbah Dolah. Usianya sudah 60 tahun. Mbah Dolah adalah peracik jamu keraton Kasultanan Solo. Semua bahan dibelinya di Pasar Gede Solo. Pasar tradisional terbaik di Jawa Tengah ini lengkap menyediakan aneka jenis rempah untuk racikan jamu Mbah Dolah. Ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya selama ini kan saya taunya paling kunyit, kencur atau temulawak. Ternyata lo banyak sekali rempah-rempah yang bisa dibikin jamu nih, salah satunya jimitri. Ini justru penting banget untuk perempuan. Nanti akan dicampurin sama kunyit juga. Ini mau juga, Mbak. Kunyit dicampur dengan beberapa rempah seperti jimitri, delima putih, jahe, kencur, bunga kenanga, dan sedikit asam. Semua ditumbuk hingga halus dan lembut. Alat Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Nah, ya. Nih, alat penumbuk jamunya memang khusus untuk yang kayak gini. Jadi ada yang besar dan ini ukurannya yang paling kecil. Oke. Campuran yang sudah halus kemudian dipadatkan dalam bulatan kecil-kecil seperti ini. Biasanya kan kalau kita minum jamu itu yang diminum kan airnya, karena itu jadi setelah ditumbuk biasanya dikasih air, nah itu. Tapi kalau di sini ternyata setelah ditumbuk dibulet-buletin, dan yang ini yang akan kita minum nantinya. Dua kali dalam seminggu putri keraton harus mengkonsumsi jamu, masing-masing sebanyak 7 atau 9 butir jamu. Jamu biasa dimakan bersama pisang raja dan tidak boleh diminum sama sekali. Rasanya aneh. Jadi dibungkus pakai pisang, kemudian ditelan. Oke. Karena ini baru pertama kali makan, rasanya ada pahit-pahitnya, ada asem-asemnya, ada sepet-sepetnya. Karena nggak terbungkus pisang. Kalau terbungkus pisangnya pasti nggak terasa getarnya atau pahitnya nggak terasa. Jadi pisangnya lembut, terus kemudian ditaruh di tengahnya, kemudian digulung. Oke. Masih ada 6 lagi. Perkembangannya kini, jamu bisa dinikmati tidak hanya dalam lingkungan istana. Jamu bahkan diperdagangkan. Sri Miati misalnya, sudah lebih dari 15 tahun ia berdagang jamu gendong. Sedari dulu dalam jamu gendong terdapat 8 jenis jamu yang dijual, yang melambangkan 8 arah mata angin, sekaligus lambang Surya Majapahit, Wilwatikta. 8 jenis jamu tersebut adalah kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, pahitan, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, gepyokan, dan sinom. Ibu Sri Mariati memiliki cara berbeda untuk membuat jamu kunyit asam. Setelah kunyit ditumbuk bersama sedikit beras, kunyit kemudian dicampur air dan diperas, dan siap dituang ke botol kaca. Sari kunyit hanya dipakai sebanyak 2 kali perasan saja. Yang paling penting,
Karena tadi kan prosesnya tuh proses menumbuk, jadi tingkat kekentalannya berbeda. Kalau ini nggak cuma sekedar kental, tapi kental banget. Pasar Legi jadi tujuan rutin Sri Miati berjualan. Pelanggannya seputaran pekerja berat seperti kulit panggul, tukang becak, dan tukang sayur. Pesanan favorit mereka adalah jamu kuat yang berisi pahitan, kunyit, cabai puyang. Sedangkan asam diminum setelahnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini itu ternyata banyak orang yang pesennya jamu Pak Jokowi. Ayo Pak, kita tos balap-balapan. Tadi sama saya. Oke, jamu Pak Jokowi. Jamunya Pak Jokowi biar sehat. Wah, gimana rasanya Pak? Pahit. Oh, pahit. Jamu terbukti menyehatkan banyak orang dan menyehatkan kantong pendapatan sebagian orang lainnya. Kunyit asam adalah salah satu jenis jamu yang berbeda. Sedikit banyak berubah asumsi masyarakat tentang rasa jamu yang terkenal pahit. Ya, jamu, obat herbal asli Jawa yang segar menyehatkan untuk para kaulan Nusantara.